Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 3. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah akuntansi untuk transaksi yang berhubungan dengan leasing. Akuntansi untuk leasing ini diatur juga di PSAK 30. PSAK 30 menyebut leasing sebagai sewa. Leasing juga sering disebut sebagai sewa guna usaha. Leasing sudah lama diterapkan di sejumlah besar perusahaan karena merupakan keputusan investasi modal terbaik. Perusahaan lebih baik menyewa peralatan seperti pesawat, komputer, satelit daripada perusahaan harus membeli atau meminjam uang untuk membeli peralatan tersebut. Contoh sederhana adalah perusahaan penerbangan seperti Garuda Airlines, Cathay Pacific, British Airways yang memiliki transaksi leasing untuk pesawat terbangnya. Leasing dianggap lebih menguntungkan daripada harus membeli pesawat secara tunai maupun secara kredit. Lalu bagaimana terkait dengan akuntansinya? Dengan standar akuntansi yang lama, perlakuan akuntansi berhubungan dengan jenis leasing tersebut. Apakah leasing tergolong sebagai operating lease atau sebagai finance lease? Jika termasuk operating lease, perusahaan tidak akan melaporkan aset yang disewa tersebut di dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan juga tidak melaporkan di kelompok liabilitas terkait dengan lease obligation. Jika termasuk finance lease, perusahaan harus melaporkan sebagai aset dan juga melibatkan liabilitas di laporan posisi keuangan. Namun itu perlakuan untuk standar akuntansi yang lama. Untuk standar akuntansi yang baru, perusahaan harus melaporkan di aset dan liabilitas untuk semua jenis leasing. Materi yang akan kita bahas terkait leasing meliputi beberapa topik yang dapat kita lihat di slide ini. Pertama, kita akan membahas leasing environment. Di topik ini kita akan membahas informasi umum terkait dengan leasing. Topik berikutnya berhubungan dengan akuntansinya leasing yang terbagi menjadi dua topik, yaitu akuntansi untuk pihak lessee dan akuntansi untuk pihak lessor. Topik terakhir terkait dengan beberapa transaksi lain berkaitan dengan leasing selain yang sudah kita bahas di lessee accounting dan lessor accounting. Sekarang kita membahas topik pertama dalam leasing, yaitu leasing environment. Sesi ini membahas gambaran umum leasing. Saya tidak akan menjelaskan secara detail terkait dengan gambaran umum leasing karena kita harus berfokus pada akuntansinya. Silahkan membaca referensi yang relevan terkait dengan informasi umum terkait dengan leasing. Di slide ini disebutkan, leasing merupakan perjanjian tertulis antara lessor dan lessee untuk menggunakan barang yang dimiliki oleh lessor dalam jangka waktu tertentu. Dari sini kita mengetahui ada dua belah pihak, yaitu lessor dan lessee. Lessee adalah pihak pemakai baik dari individual atau perusahaan yang menggunakan modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan leasing atau dari pihak lessor. Lessor adalah pemilik aset atau barang modal yang disewa oleh lessee. Oleh karena adanya perjanjian yang berikan hak kepada lessee untuk menggunakan barang yang dimiliki oleh lessor untuk jangka waktu tertentu, maka lessee harus melakukan pembayaran atas sewa kepada lessor sesuai dengan jangka waktu dan syarat lain yang disebutkan di perjanjian leasing. Pemilik aktiva yang disebut sebagai lessor akan menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak lessee. Sebagai imbalannya, maka pihak lessee melakukan pembayaran kepada lessor dengan cara diangsur. Fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Perbedaan dengan bank adalah bank memberikan pinjaman dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang. Tujuan leasing umumnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atau perusahaan dalam memiliki barang modal walaupun barang tersebut memiliki nilai yang tinggi. Jenis aset yang biasa disewa biasanya berhubungan dengan peralatan IT, alat transportasi, construction, dan alat-alat yang berhubungan dengan agriculture atau bahkan agriculture-nya sendiri. Sekarang kita membahas siapa saja yang memiliki aset untuk disewakan. Biasanya lessor itu dalam kelompok banks, captive leasing companies, dan independents. Untuk banks,
Bank merupakan pemain terbesar di dunia leasing dan memiliki keuntungan lebih tinggi daripada kompetitor lainnya di dunia leasing karena bank memiliki biaya yang rendah terkait dengan pembelian aset yang dijadikan target untuk leasing. Jadi selain berikan jasa yang selama ini kita ketahui, bank sudah lama menambah transaksi bisnisnya ke leasing karena leasing memberikan keuntungan bagi bank. Contoh bank yang memiliki transaksi leasing adalah BCA yang memiliki anak atau subsidiaries dengan nama PT BCA Finance. Jadi di sini yang berfokus pada leasing adalah PT BCA Finance yang merupakan anak dari PT BCA. Kemudian yang kedua adalah Captive Leasing Companies. Captive Leasing Companies merupakan anak perusahaan yang memfokuskan transaksi di kegiatan leasing seperti contohnya BMW Financial Service, IBM Global Financing, PT Astra Credit Companies. Jadi perusahaan induk mereka adalah untuk BMW Financial Service adalah BMW, kemudian IBM Global Financing, induknya adalah IBM, dan PT Astra Credit Companies, maka induknya adalah PT Astra. Hal ini sama dengan PT BCA yang memiliki subsidiaries yang berfokus pada leasing yaitu PT BCA Finance. Jadi contohnya ketika IBM menerima order peralatan, maka anak perusahaan yaitu IBM Global Financing dapat secara cepat membuat perencanaan lease financing. Si perusahaan anak sebagai captive lessor ini memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan produk yang dileasingkan, sehingga ini memberikan keuntungan pendanaan produk perusahaan induk. Tren yang umum saat ini untuk kegiatan usaha lessor sebagai anak perusahaan adalah berfokus pada produk perusahaannya untuk dileasingkan daripada berfokus pada pendanaan leasing pada umumnya. Kemudian lessor ketiga adalah independence. Lessor yang tergolong independen ini berarti tidak tergolong bank dan tidak tergolong captive leasing companies. Perusahaan sebagai lessor ini khusus didirikan untuk leasing, namun perusahaan ini biasanya kalah kompetitif dengan dua jenis lessor lainnya karena mereka biasanya tidak memiliki akses penjualan dan mereka membutuhkan pendanaan yang sangat tinggi. Lessor independen ini biasanya memiliki kinerja bagus dalam pengembangan kreativitas kontrak untuk leasing. Namun beberapa dari perusahaan independen ini juga bisa menjadi captive finance companies untuk beberapa perusahaan lain yang tidak memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang leasing. Sekarang kita masuk ke materi terkait dengan jenis-jenis leasing. Terdapat capital lease, operating lease, sales type lease, leverage lease, dan cross-border lease. Untuk capital lease ini merupakan jenis leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Dalam penerapannya, pihak lessor akan berikan dana untuk bayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier. Kemudian, dana tersebut akan diberikan kepada lessee. Nantinya, pihak lessor akan peroleh imbangan dari lessee atau nasabahnya dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kontrak leasing. Yang kedua adalah operating lease. Operating lease merupakan jenis leasing di mana pihak lessor akan beli barang untuk disewakan kepada lessee dalam kurun waktu tertentu. Untuk itu, lessee hanya perlu membayar biaya rental barang saja atau biaya sewa barang, sedangkan harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh lessor. Jenis yang ketiga adalah sales type lease. Sales type lease merupakan jenis leasing yang biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan leasing barang dari produknya. Terdapat dua jenis pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga belanja selama kurun waktu leasing. Yang keempat adalah leverage lease. Leverage lease merupakan jenis leasing yang melibatkan pihak ketiga. Hal ini berarti lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tetapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Yang terakhir adalah cross-border lease. Cross-border lease adalah jenis leasing yang dikerjakan antar negara.
Hal tersebut berarti pihak lessor dan lessee tidak ada di negara yang sama. Biasanya jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nilai nominal yang sangat besar seperti pesawat terbang Airbus atau Boeing.